Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membantu kelompok 3 dengan memberikan saran untuk memperbaiki laporan akhir proyek perilaku organisasionalnya. Eh, Kami kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Fitu Marfano Alfikri, rekan saya Iza Handayana, dan Miftahul Jannah. Pada laporan yang disusun oleh Ananda Dwi Putra Fiora dan Muhammad Zaki ini ada beberapa aspek yang ingin kami sarankan. Yang pertama kita masuk kepada kelompok formal. Alasan pembentukan kelompok formal itu kalau didasarkan kepada materi yang kita pelajari itu ada yang dinamakan kesamaan. Orang-orang merasa sama satu sama lain sehingga membentuk uh, kelompok atau perkumpulan. Sedangkan di bagian laporan kelompok 3 ini tidak ada alasannya itu eh, kesamaan sesuai teori begitu. Cuma alasan kenapa kenapa kelompok formal ini dibentuk yaitu untuk membuat penanganan darurat itu benar. Cuma ada alasan teoritisnya. Baiklah, selanjutnya selanjutnya itu kita masuk ke keberagamannya, diversity. Untuk bagian diversity, nah, untuk di bagian diversity itu kalau kita merujuk pada teori yang telah kita pelajari itu dibagi dengan dua, yaitu biologis dan juga ability. Diversity biologis itu adalah diversity yang dibedakan, keberagaman yang dibedakan oleh biologi dari makhluk atau orang tersebut yang bisa seperti gender, usia, ras, dan lainnya. Sedangkan ability itu adalah kemampuan. Jadi, diversity itu dibedakan menjadi secara garis besar itu menjadi dua, yaitu biologis dan juga ability. Dan kita masuk kepada komunikasi formal, yaitu dalam komunikasi secara teori kita mengetahui ada proses komunikasi yang yang dilakukan dimulai dari adanya pesan, lalu pesan itu di encoding, lalu itu disalurkan atau dipilih media untuk penyampainya, lalu receiver, decoding, dan juga feedback. Itu adalah proses dari komunikasi. Sedangkan kelompok tiga tidak membuat hal seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan. Itu saja saran dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Riza Handayana dari kelompok 4 akan memberikan komentar kepada kelompok 3 tentang laporan proyek yang telah dibuatnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan kritik dan syarat untuk kelompok 3. Yang pertama itu untuk laporannya, di sini untuk tulisannya masih kurang rapi. Teman-teman bisa menggunakan Time New Roman untuk hurufnya dan juga rata kiri kanan agar tulisannya lebih rapi. Dan di sini juga tidak ada terdapat nomor halamannya. Nanti mungkin teman-teman bisa membuatkan nomor halamannya. Selanjutnya itu untuk latar belakangnya, teman-teman di sini tidak ada menjelaskan latar belakang untuk kelompok formalnya yang telah diikuti yaitu PMR dan juga non formalnya kelompok sepeda serta perusahaan Netflix yang telah teman pilih. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan di latar belakangnya ini penjelasan tentang kelompok tersebut. Selanjutnya untuk kelompok informalnya,
di sini untuk alasan pembentukan kelompok informalnya, teman-teman tidak menjelaskan sesuai dengan materi. Seharusnya itu kan ada kesamaan, status, rasa aman, kekuatan, terafiliasi, pencapaian tujuan, dan harga diri. Mungkin teman-teman nanti bisa memperbaikinya. Selanjutnya yang kedua yaitu pembentuk perilaku kelompoknya. Di sini untuk pembentuk perilaku kelompoknya, teman-teman, kelompok informalnya juga teman-teman tidak menjelaskan secara materi yang sesuai materi. Mungkin teman-teman bisa memperbaikinya juga karena kalau sesuai materi itu kan ada norma, status, ukuran, komposisi, dan kekohesifan. Dan yang ketiga itu keberagaman di dalam kelompok. Di sini untuk kelompok informalnya mungkin teman-teman bisa ditambah lagi penjelasannya. Kan keberagaman itu ada dua. Pertama itu biologis dan kedua itu ada ability. Kalau biologis itu ya ada umur, suku, dan secara ability itu fisik. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi sedikit penjelasannya. Selanjutnya itu ada proses komunikasi dan unsur komunikasi untuk kelompok informalnya. Di sini teman-teman tidak menjelaskan sesuai materi juga karena seharusnya proses komunikasi itu kan ada pengirim, encoding, pesan, saluran, atau media, penerima, decoding, dan umpan balik. Tapi di dalam laporan teman-teman ini tidak ada. Mungkin nanti juga bisa diperbaiki. Selanjutnya untuk uh, tipe kepemimpinan. Mungkin dalam tipe kepemimpinan ini untuk kelompok informal ini teman-teman bisa menambahkan yaitu ada tipe kepemimpinan institusional, yaitu pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan kelompok atau situasi tertentu. Nah, mungkin ini teman-teman bisa menambahkan lagi penjelasannya untuk kelompok informalnya. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir itu jenis-jenis konflik. Untuk jenis-jenis konfliknya, kelompok informalnya ini mungkin teman-teman juga bisa menambahkan lagi penjelasannya. Soalnya ini kan cuma ada konflik proses. Nah, teman-teman bisa menambahkan lagi yaitu adanya konflik hubungan. Itu konflik yang muncul karena masalah interpersonal atau emosi antara anggota kelompok. Misalnya adanya rasa iri atau cemburu terhadap anggota lain yang lebih berpengalaman atau populer di kelompok. Dan teman-teman bisa menambahkan juga resolusi konfliknya. Itu tadi bisa teman-teman perbaiki lagi untuk kelompok informalnya dan menambahkan lagi penjelasannya. Selanjutnya yang terakhir untuk video presentasinya mungkin masih kurang karena kelompok 3 masih ada yang membaca slide-nya saja dan juga slide-nya udah teman-temannya udah menjelaskan tapi slide-nya belum bergerak juga. Mungkin bisa di lebih lebih mungkin teman-teman nanti bisa untuk tidak membaca slide-nya atau lebih bagus lagi presentasinya. Baik, itu saja kritik dan saran dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jana, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan memberikan saran kepada kelompok 3, di mana pada makalah kelompok 3 kepada desain perusahaannya tidak dijelaskan berdasarkan buku, di mana kelompok 3 menjelaskannya desain perusahaannya yaitu Netflix, di mana pada buku terdapat 2 desain perusahaan yaitu biokrasi dan matris. Baiklah, sekian dari saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.